Shalom saudara, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sejauh langit dari begitulah kasih setia Tuhan di dalam hidup. Haus dan rindu akan hadirat Tuhan, menyembah, menikmati hadirat.
kami datang mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Soalnya kami mau memuji Engkau, kami mau tinggikan Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertata setiap pujian umat-Mu Tuhan. Bila Tuhan segala pekerjaan kuasa dapat kami hancurkan, kami tolong di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kemenangan sudah Kau beri buat kami. Roh Kudus, Kau urapi setiap kami, baik kami yang melayani dan jemaat-Mu semuanya Tuhan, Kau urapi kami. Biar kami bawa hati kami Tuhan yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ucap syukur buat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Atas sukacita hari ini. Amin. Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Dia yang selalu bersama kita. Amin. Haleluya. Selamat kami yang luar biasa.
Biarlah Tuhan, kami boleh terus menjadikan Engkau sumber kekuatan di dalam hidup kami. Apapun pergumulan hidup kami, kami percaya bahwa Engkau mengerti. Kami percaya Engkau peduli atas hidup kami, Tuhan. Mari saudara, apapun pergumulan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Dia yang menjadi sumber kekuatan. Dia yang menopang hidup saya dan saudara. Yakinlah bahwa apa yang kita alami, walaupun dalam keadaan pahit sekalipun, Tuhan selalu menyertai kita. Dia yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Terus andalkan Tuhan. Agar ketika kita mengalami hal-hal yang pahit, kita akan tetap dengan teguh berkata, bahwa aku tidak akan goyah, aku tidak akan takut, aku tidak akan gentar Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup saya dan saudara. Karena di dalam kelemahan kita, justru kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan Tuhan.
putra dari Bapa Devin dalam Banua dan Ibu Kristin Siwaiti. Dia akan maju ke depan, kita akan naikkan pujian, ku serahkan, ku serahkan, ku serahkan. Mulai saat ini anak ini menjadi milik Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati anak ini supaya tumbuh besar menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan dan kepada kedua orang tuanya. Dan lebih daripada itu, Tuhan pakai anak ini untuk menjadi alat guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, berikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam membimbing anak ini pada jalan kebenaran Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan juga sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Dari Tuhan Roh Kudus bekerjalah di dalam setiap pribadi kami. Ampuni segala kekurangan, kesalahan dan dosa kami. Baharui tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Baik kami semua yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar menjadi saluran berkat firman Allah, biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tetapi benar-benar dari Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar dan menerimanya. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang bisa mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalannya pemberitaan firman-Mu, mencuri benih-benih firman-Mu dari kehidupan kami satukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus sudah menghancurkan kerjaan kuasa kegelapan. Tutup bungkus selimuti ruangan ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak menyanyikan satu pujian lagi. Jiwaku haus-haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu.
masuk di dalam firman Tuhan dan membaca yang pertama di dalam Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bersama-sama satu ayat ini. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan, saya ingin ulang membaca, Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya mengambil sebagai tema pemberitaan firman Tuhan, yaitu bagian dari kalimat yang terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya. Dan terjemahan bahasa Inggris versi King James kalimat dikatakan be thou be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata kunci kita pada pagi hari ini adalah kata setia. Ya. Kalimat ini, saudara-saudara, yang merupakan satu surat yang ditujukan pada jemaat yang di Smyrna. Ya. Satu di antara 7 jemaat kecil yang secara khusus Tuhan melalui hambanya Yohanes yang ada di Pulau Patmos pada waktu itu, ya, menyampaikan isi hati yang sangat luar biasa, punya satu maksud pengertian yang sangat dalam. Ya. Nah, saudara, jemaat di Smyrna memang akan menghadapi banyak penderitaan, kesusahan karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, ya, mereka tidak boleh gentar, mereka tidak boleh putus asa, tidak boleh takut, ya. Tetapi sebaliknya Tuhan mau supaya mereka setia sampai mati. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan a crown of life tadi, mahkota kehidupan. Ya. Tapi kuncinya mereka harus setia sampai mati. Saudara-saudara, kita juga berada dalam situasi yang banyak harus mengalami penderitaan, kesusahan dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Tapi hal yang sama juga Tuhan sampaikan, hendaklah engkau setia sampai mati. Kata setia ini dari bahasa Greek-nya pistis, sama dengan iman. Dalam bahasa Inggris juga tadi kata faithful.
beriman penuh. Setia itu sama dengan beriman penuh, saudara-saudara. Ya. Dalam bahasa Indonesia, kata setia itu punya 3 pengertian. Yang pertama adalah tetap dan teguh hatinya, tidak berubah. Ya. Saudara-saudara, tidak goyah. Kedua, patuh dan taat, obedient. Ketiga adalah berpegang teguh pada janji. Itu setia. Jadi kalau Tuhan meminta kita setia, artinya Tuhan minta hati kita, berbicara iman kita, kasih kita, pengharapan kita kepada Tuhan tidak boleh goyah menghadapi apapun, situasi kondisi yang bagaimanapun. Saudara-saudara, kita harus tetap teguh di dalam iman, pengharapan kasih kita kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, kita harus patuh dan taat, setia. Kepada siapa? Ya, kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa yang Dia perintahkan kepada kita, kita jalani. Sekalipun sulit, sekalipun susah, sekalipun harus menderita, kita harus tetap obedience, patuh, taat tanpa reserve, tanpa syarat. Saudara-saudara, ketiga, kita harus berpegang teguh kepada janji kita kepada Tuhan. Saudara mungkin saya nggak pernah janji apa-apa sama Tuhan kok. Saudara, tidak. Sesungguhnya kita sudah banyak berjanji kepada Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pujian-pujian kita. Saudara-saudara, nah tadi nyanyi, ku mau setia, setia selamanya. Apakah itu bukan satu janji? Saudara-saudara, apakah itu hanya sekedar keluar dari mulut bibir kita? Tidak. Itu di hadapan Tuhan adalah satu janji, komitmen kita di hadapan Tuhan bahwa kita akan tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kita, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, mengamati hari-hari ini yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, ya, di mana saudara-saudara sudah seminggu kalau tidak salah memang ya kita disuruh memasang bendera. Ya. Awalnya saya juga seminggu yang lalu kok ada pengumuman, ada apa? Nah, kemudian saya ingat, oh iya, ini menjelang satu hari, yaitu akhir daripada bulan September dan awal daripada bulan Oktober. Tanggal 30 dan September 1 Oktober itu ada satu peristiwa, ya, yang merupakan sejarah kelam dalam perjalanan hidup kita berbangsa dan bernegara, yaitu peristiwa tahun 65. Saudara mungkin banyak yang belum lahir, tapi saya waktu itu sudah berumur 8 tahun. Saya masih di Jombang dan saya melihat dengan mata kepala saya pergulatan antara kelompok satu dengan yang lain yang sangat tajam. Ya, karena ya memang kebetulan atau bagaimana ya, rumah saya itu memang dipakai untuk ya berkumpul kader-kader partai politik, ya partai PNI pada waktu itu, Partai Nasional Indonesia. Ya.
karena kakak-kakak saya adalah aktivis. Ya, mereka itu juga termasuk pimpinan-pimpinan anak-anak muda, ya, kader Partai Nasionalis Indonesia. Ya, saudara, ya, saya masih umur 8 tahun. Saya juga suka mendengar, melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Intrik-intrik, fitnah, ya, dan lain-lain sebagainya terjadi. Dan pembunuhan yang sangat keji juga terjadi antar anak bangsa. Sehari-hari saya banyak melihat di sungai, ya, berantas anak sungainya itu, ya, mayat-mayat sudah menggelembung. Ya. Ada yang satu keluarga itu dijadikan satu, ditusuk seperti sate dengan bambu. Bapak Ibu Saudara, ya, setiap malam mencekam pada waktu itu. Sebagai anak kecil saya harus melewati situasi kondisi seperti itu. Ya, karena rumah yang saya tinggal itu besar dan dipakai untuk, ya, kegiatan yang saya tadi katakan, maka juga, ya, banyak setiap malam itu orang ada di luar situ. Ya, ada yang berjaga, saudara-saudara, ada yang, ya, macam-macam. Nah, apa yang terjadi pada, ya, hari-hari itu, saudara-saudara? Ya. Pertentangan antar kelompok, ya, akhirnya meletus gerakan yang disebut G30S. Ya. Terjadi pembunuhan jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat, enggak salah 7 orang, ya, saudara-saudara, yang disebut dengan pahlawan revolusi itu, ya, oleh sebetulnya adalah anak buahnya sendiri, ya kan? Dari, ya, Cakrawirawa. Cakrawirawa ini adalah pasukan elit yang bertugas mengawal Presiden Soekarno pada waktu itu. Sekarang Pawas, ya, Pas Pampres, ya. Dulu namanya memang Cakrawirawa. Ya. Serem namanya. Karena cakra itu adalah senjata, ya, yang dipakai oleh, ya, Krishna, saudara-saudara, dalam pewayangan itu memanah, ya, musuhnya yang sangat kuat, sangat sakti, ya. Dan cakra ini, saudara-saudara, mampu untuk menghancurkan musuh yang sangat luar biasa kesaktiannya. Nah, saudara, peristiwa ini, ya, saat ini menjadi, ya, pergunjingan masyarakat Indonesia, terutama di media sosial, antara yang pro dan kontra. Banyak kontroversi yang timbul atas peristiwa ini. Tapi satu hal, ya, pengalaman empirik yang tidak dapat dilupakan oleh mereka, terutama yang pada waktu itu menjadi saksi hidup, ya, mereka yang saya maksud adalah keluarga daripada 7 pahlawan revolusi ini, kemudian juga orang-orang yang, ya, menyaksikan, saudara, dari kelompok militer juga ada yang menyaksikan dengan mata kepala, ya, pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya. Ya. Saudara, pengalaman apa yang kita ambil dari peristiwa ini? Kaitkan dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah di dalam semua level kehidupan, di semua institusi yang ada di dalam dunia ini, yang paling kecil, ya, institusi yang paling kecil itu adalah keluarga.
kemudian di masyarakat, di satu kelompok organisasi, ya, di satu kelompok saudara-saudara, kesatuan-kesatuan, ya, dalam bernegara dan berbangsa ini. Dalam kaitan ini adalah di institusi militer, TNI Angkatan Darat pada waktu itu terjadi, ya, ada orang-orang yang tidak setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Tidak setia, tidak patuh, tidak taat kepada pimpinannya. Karena yang dibunuh adalah pimpinan-pimpinan Angkatan Darat pada waktu. Yang membunuh adalah anak buahnya, saudara-saudara. Padahal, ya, seorang prajurit, ya, seorang militer ini, ya, sebelum dia dilantik itu disumpah Sabta Marga. Ya, ada 7 poin. Satu di antara yang paling vital, paling penting adalah setia kepada NKRI, kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Patuh dan taat kepada pimpinan. Tapi apa yang mereka lakukan pada waktu itu adalah justru sebaliknya. Ya. Mereka membunuh, menculik, saudara, dan menyiksa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, itulah sebabnya dibuat satu film kolosal yang diberi judul Pengkhianatan. Ya. Kesetiaan selalu, saudara-saudara, ya, di challenge, ditantang oleh yang namanya pengkhianatan. Ya. Dan satu keluarga, ya, suami istri, dan dijanji untuk setia. Suami setia kepada istrinya, istri setia kepada suaminya, ya kan? Sudah berjanji, ya. Tapi tidak jarang kita melihat ketidaksetiaan terjadi dalam kehidupan satu keluarga. Ada pengkhianatan di sana. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saudara perhatikan di mana-mana banyak terjadi. Di Guinea, ya, baru-baru terjadi di Afrika, itu kudeta dilakukan militer terhadap presidennya. Ya. Jatuhkan dengan paksa. Ini, saudara-saudara, adalah bentuk ketidaksetiaan. Ya. Inkonstitusional. Walaupun seringkali, saudara-saudara, dalam dunia politik, orang yang menang itu, ya, akhirnya dianggap benar. Ya. Tapi sesungguhnya kesetiaan itu adalah sesuatu yang penting. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, kita harus membuang jauh-jauh dari alam pikiran kita, ya. Kita harus, ya, menghindarkan diri daripada sifat ketidaksetiaan. Kita harus belajar untuk menjadi orang-orang yang setia. Nah, ada dua peristiwa juga yang ingin saya sampaikan, di mana kita bisa belajar kesetiaan. 2 hari yang lalu saya melihat tayang di televisi di Argentina, tepatnya di pemakaman Rio Negro namanya. Ada seekor anjing putih yang terus berada di pemakaman itu, tepatnya di sebuah makam. Tidak mau beranjak dari situ dia. Sudah tahu? Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun di situ.
Memang penjaga makam ya, kalau di situ juru kunci itu kasihan sama anjing, dia dikasih makan tiap hari. Ya. Saudara, kenapa anjing itu 3 tahun sudah di situ terus? Ternyata ya, tuannya itu dimakamkan di situ. Dan sejak pemakaman tuannya, anjing ini namanya Bobby, ya bagus namanya sudah. Bobby ini tidak mau beranjak, ya terus mengitari makam tuannya. Pelajaran apa yang dapat saudara petik? Adalah kesetiaan. Anjing ini setia pada Tuhan. Sampai mungkin dia nanti mati, dia akan ada di tempat itu. Kedua, kemarin saya mendengar ada seorang anak umur 3 tahun, Jason, ya. Saudara-saudara, anak ini ya diketemukan berada di dekat tempat tidur neneknya yang sudah mati 4 hari, ya. Di Jakarta di Kelurahan Kelapa Gading kalau nggak salah sudah. Jadi dia tinggal dengan neneknya, ya, karena 2 orang tuanya itu sudah meninggal, anak ini. Ya. Ibunya adalah anak tunggal daripada neneknya ini. Jadi dia diasuh oleh neneknya, saudara-saudara, dan 4 hari itu memang rumahnya itu terkunci. Biasanya sih pagi, siang, malam ada ya Gojek itu yang mengantar makanan. Dia pesan secara online. Ya. Oh ini nggak ada. Ya. Tangganya juga ya apa mungkin dia sakit atau bagaimana, tapi nggak ada yang berani mengetuk pintu. Sampai 4 hari tercium bau ya, yang menyengat, dan akhirnya lapor ke RT lapor pihak kepolisian, ya, dan diketok tidak bisa, tidak ada jawaban, didobrak, ya. Akhirnya polisi menemukan Ibu Oli namanya, Ibu Oli sudah terbaring menjadi mayat dan berbau busuk. Jason, ya, dia berdiri di dekat mayat itu dalam keadaan kotor, kurus. 4 hari sudah. Rupanya dia makan, ya ada yang di kulkas itu, mungkin ada sisa-sisa makanan atau buah-buahan, ya air ada di situ, dia konsumsi itu. 4 hari, saudara-saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya terharu melihat ya kejadian ini. Ya, dan saya tidak bisa menahan air mata saya. Ya. Kenapa? Anak ini adalah suatu contoh kesetiaan. Ya. Mestinya anak ini bisa, mungkin dia menjerit, minta keluar, ya, karena perlu makanan yang cukup, ya. Saudara-saudara, tetapi anak ini begitu setia menemani neneknya yang walaupun sebetulnya sudah meninggal. Ya. Saudara-saudara, manusia sebetulnya ya diciptakan oleh Tuhan serupa segambar dengan Allah. Dia memiliki sifat setia. Coba kita baca Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Ya, ayat Ulangan 7 ayat 9 saya bacakan dengan bunyi firman. Sebab itu haruslah kau ketahui, perhatikan, bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Perhatikan saudara, Allah yang setia, yang memegang perjanjian. Nah ini, berpegang teguh pada perjanjian, ya, dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya,
Nah ini, setia itu adalah taat dan patuh kepada perintah Tuhan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Setia sesungguhnya adalah sifat dasar daripada Allah, selain kasih, adil, dan yang lain-lain. Saudara dan saya, kita manusia diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Sesungguhnya ada sifat setia dalam diri kita. Namun seringkali ya saudara-saudara, kesetiaan kita ini goyah oleh pengaruh-pengaruh yang ada dalam dunia ini, ya, oleh bujuk rayu daripada kuasa setan, kuasa kegelapan. Ya. Seorang suami ya, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun sama-sama hidup dengan istrinya, kemudian ya dia mulai ya melirik kepada wanita lain, mungkin di mana saudara di tempat pekerjaannya, ya, kemudian juga mungkin melalui HP ada banyak sekali konten-konten ya porno, saudara-saudara, yang bisa membuat dia akhirnya mulai goyah. Ya. Saudara-saudara, sehingga tidak setia lagi kepada pasangannya. Ya. Seorang anak buah atau dalam seorang prajurit juga seringkali, saudara-saudara, menjadi tidak setia lagi kepada pimpinannya, tidak taat, tidak patuh. Karena apa? Karena godaan daripada musuh setan. Akhirnya sifat memberontak tumbuh. Saudara-saudara, pagi hari ini kita mau belajar, saudara, ya, untuk memadamkan ya sifat-sifat yang tidak baik itu, dan kita tumbuh kembangkan sifat kesetiaan kita ya, yang sesungguhnya adalah berasal daripada Tuhan. Ya. Kita akan masuk dalam poin pertama. Kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Juga saya ingin sampaikan 12 murid Tuhan Yesus, ya. Kita tahu ada satu juga murid yang berkhianat menjual gurunya, yaitu Yudas Iskariot. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, kesetiaan di mana-mana akan di-challenge oleh yang namanya pengkhianatan. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalimat ini disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius melalui satu surat, di mana Timotius yang masih muda ya, diminta dengan sangat oleh Paulus untuk menjadi pribadi yang dapat diteladani oleh banyak orang. Ya. Pribadi yang bagaimana yang diinginkan oleh Paulus terhadap anak rohaninya Timotius ini? Ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, ya, orang-orang yang beriman dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, dan kesetiaanmu. Perhatikan saudara, ya. Orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan harus bisa membuktikan imannya, kepercayaannya itu kepada Tuhan dan kepada orang lain dalam kelima hal ini. Ya. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, khususnya pagi hari kita belajar kesetiaan. Poin pertama, kesetiaan adalah merupakan
bukti daripada iman. Kalau seseorang menyatakan dirinya, saya adalah orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam praktek hidupnya tidak setia kepada Tuhan, terutama saudara-saudara, itu omong kosong. Karena orang yang percaya itu ya harus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya yang sesungguh-sungguhnya. Dengan apa? Dengan bukti perkataannya, tingkah lakunya, kasihnya, kesetiaannya, dan kesucian. Satu ayat lagi saudara-saudara, di dalam Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Saya bacakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Orang yang berseru kepada Tuhan itu artinya orang yang berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, kan dengan iman, ya kan saudara. Kalau nggak ada iman, percuma. Kita berdoa, berseru, meminta pertolongan Tuhan, nggak akan terjadi apa-apa. Berdoa dengan iman. Nah, orang yang berseru, berdoa kepada Tuhan dengan iman harus saudara-saudara disertai dengan kesetiaan. Jadi kalau orang berdoa kepada Tuhan, ya sekali nggak didengar, ya bukan nggak didengar, Tuhan itu mendengar, cuma belum dijawab, ya 2 kali, 3 kali, 4 kali, kemudian sudah bosan. Ya, itu namanya berseru kepada Tuhan, ya dengan tidak disertai kesetiaan. Berarti orang itu tidak beriman teguh kepada Tuhan. Karena kalau orang beriman teguh kepada Tuhan, dia berseru, berdoa, belum dijawab, ya belum terjadi, dia akan tetap berseru, berdoa. Karena apa? Karena iman itu harus dibuktikan dengan kesetiaan. Kalau orang sudah beriman, dia percaya, ya seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ya hakim yang jahat itu, hakim yang lalim, ada seorang janda ya yang datang mengadukan masalahnya, ya hakim itu tidak menganggap orang janda miskin percuma juga, ya nggak mau ngurus dia, tapi dia datang terus, saudara-saudara. Akhirnya apa? Hakim ini juga luluh. Daripada merepot-repotkan sana, ya udahlah, suruh masuk. Apa masalahmu? Diselesaikan masalahnya, saudara. Itu adalah berbicara tentang kesetiaan. Ya, hakim yang jahat sekalipun, ya kalau didatangi terus, ya saudara akan luluh. Lagi Tuhan yang sangat baik. Orang yang beriman teguh, dia tidak akan mengenal kata putus asa dalam menyampaikan masalah, persoalan, beban, kerinduan hatinya kepada Tuhan. Tidak akan putus asa, ya. Terus berdoa, saudara, ya. Jangan bosan, ya. Jangan kapan ya Tuhan menjawab doa saya. Nah itu urusannya Tuhan, kan? Bukan saudara yang menentukan. Ya, saya sering ya memberikan ilustrasi, Tuhan itu bukan jongos kita. Kalau kita minta ya ini ya harus, enggak. Ya kita ini harus minta dengan kerendahan hati terus. Ya. Berserulah kepadanya dalam kesetiaan, karena kesetiaan itu adalah bukti bahwa saudara benar-benar beriman, mempercayai Tuhan penuh, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak akan pernah menelantarkan kita.
saudara-saudara. Tidak akan pernah. Tapi yang terjadi, banyak orang-orang Kristen ini sesungguhnya tidak benar-benar percaya kepada Tuhan, tidak benar-benar beriman kepada Tuhan. Berdoa sih berdoa, ya, tapi nggak yakin, saudara-saudara, ya, sehingga tidak terjadi sesuatu dalam kehidupannya. Ya. Baca satu ayat lagi, Mazmur 89 ayat 15. Mazmur 89 ayat 15. Ya, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Ayat 15 ya, itu 16 ya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu. Nah, perhatikan. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Saudara, ini Tuhan itu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu. Tuhan itu adil, menegakkan keadilan. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Ya. Tuhan senang, ya, kalau kita anak-anaknya ini memiliki kasih kepada Tuhan, kesetiaan, ya, iman yang teguh, ya. Karena saudara-saudara, kasih dan kesetiaan itu berjalan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Itu menjadi perhatian daripada Tuhan, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan melihat orang-orang Kristen ini hatinya penuh kasih, penuh iman, ya, penuh kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan itu sangat senang, saudara-saudara. Ya. Kalau Tuhan sudah senang, saudara-saudara, apa yang menjadi kebutuhan saudara, Tuhan akan memberikan. Ya. Perhatikan, kalau orang tua sudah disenangkan oleh anak-anaknya, ya, anak itu perlu apa? Orang tua itu ada dan bisa melakukan, akan diberikan kepada anak-anak. Ya, tapi kalau anak itu membuat susah, ya, menyebalkan saudara-saudara, ya, menyakiti hati orang tuanya, nah, nanti dulu, ya kan, saudara-saudara. Itu poin pertama, ya. Jadi kesetiaan adalah bukti dari iman. Kedua, kita akan membaca di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 47. Matius 24 ayat 45 sampai 47, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Terus, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, artinya dengan setia, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Poin kedua, orang yang setia, ya, itu akan dilimpahi dengan kasih karunia dan berkat-berkat daripada Tuhan. Ya, ini hamba yang setia diangkat, saudara-saudara. Saudara kalau bekerja, ya, pada seorang bos, ya, saudara-saudara kemudian saudara setia, ya, tekun, patuh, taat, omongannya bisa dipegang, saudara-saudara, on time, ya, bekerjanya rajin, ya, pasti saudara akan dipromosikan, akan diangkat, ya kan, saudara-saudara. Seorang sekarang jadi anggota DPR, ya, saya nggak perlu sebut namanya, ya, tadinya office boy, ya, saudara-saudara, tapi dia begitu tekun, hari ini dia itu menggantikan bosnya, ya, bosnya itu bangkrut, ya, akhirnya bagaimana dia itu kemudian
diserahin, dan dia bisa membuat perusahaan itu bangun lagi. Kan dia menjadi anggota DPR, saudara-saudara. Ya, dipromosikan oleh Tuhan. Ya, kita baca lagi dalam dalam Nehemia pasal 9 ayat 7 dan 8. Apa yang akan diterima oleh orang yang setia? Nehemia 9 ayat 7 sampai 8. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu. Ini Abraham, ya. Dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Bilang, ya, saudara-saudara, luar biasa ya Abraham. Satu ayat lagi, 9. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan ini bukan hanya membuahkan promosi, kita diangkat, dimuliakan oleh Tuhan, tetapi juga dilimpahi dengan kelimpahan berkat jasmani dan rohani. Abraham contohnya, perhatikan juga, karena dia setia. Tuhan memberikan tanah, bukan tanah seseorang, tanah bangsa Amori, Girgasi, ya. Berapa tadi itu, saudara? Berapa luas tanah itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham karena kesetiaannya. Saudara-saudara, Abraham ini sangat patuh dan taat kepada Tuhan. Disuruh pergi, ya, ke satu tempat yang dia tidak tahu ujung pangkalnya, pergi. Saudara-saudara, suruh mempersembahkan anaknya Ishak, dipersembahkan. Kesetiaannya luar biasa, membuktikan imannya memang begitu teguh kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara, tentu saudara ingin menjadi orang seperti Abraham, kan? Sehingga berkatnya itu turun sampai generasi yang sekarang ini, ya, anak cucu Abraham diberkati luar biasa. Bangsa-bangsa di Timur Tengah, ya, termasuk bangsa pilihan Allah. Ya. Terakhir, saudara, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ibrani pasal 3 ayat 1 dan 2. Saya bacakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surga, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu siapa? Yesus. Ya, ini Yesus sebagai anak manusia, ya, makanya disebut dia Rasul dan Imam besar, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Poin yang ketiga, ya, saya ingatkan poin pertama, kesetiaan adalah bukti daripada iman. Kedua, kesetiaan akan membuahkan kelimpahan berkat jasmani dan rohani. Ketiga, Yesus sebagai anak manusia adalah contoh teladan tentang kesetiaan sebagai anak manusia, bukan sebagai anak Allah. Ya, karena kita akan menerima perjamuan kudus, saudara-saudara, saya akan menjelaskan tentang hal ini. Yesus itu sangat setia kepada Dia, kepada Bapanya, melakukan tugas penyelamatan. Ya, sekalipun banyak penderitaan yang dialami, saudara-saudara, Dia tetap setia karena Dia yakin bahwa Bapanya itu, ya, adalah Bapa yang sangat baik.
apa yang diperintahkan itu sesuatu yang akan membawa keselamatan bagi umat manusia di dunia ini. Ya. Kemudian kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5. Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Nah, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Tuhan Yesus Kristus begitu setia ya, melakukan karya penebusan sampai mati di atas kayu salib. Ya. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita mengadakan perjamuan yang kudus, membuktikan kesetiaannya sampai akhir, sampai mati. Saudara, merupakan satu contoh teladan bagi kita, orang-orang percaya. Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah setia sampai mati, bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, kita juga sering menyanyikan pujian setialah, setialah, setia sampai mati. Ya kan? Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu atas kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Jangan nyanyian ini ya hanya sekedar kita nyanyikan, tapi hayati. Kalau Tuhan Yesus sudah setia sampai mati, saudara dan saya harus membalasnya dengan kesetiaan yang sampai mati juga. Ya. Jangan menjadi orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan seperti Yudas Iskariot, menjual dengan 30 keping perak. Banyak orang-orang Kristen hari-hari menjual imannya kepada Tuhan Yesus dengan perkara-perkara dunia ini. Ya. Itu sama dengan berkhianat ya, kepada pribadi yang begitu setia menyelamatkan kita sampai akhir dunia. Ayat yang terakhir kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Setuju? Perhatikan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dia adalah menjadi anak manusia ya. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Setia itu artinya patuh dan taat, ya. Dia taat, dia setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ya, kesetiaan daripada Tuhan Yesus hari ini kita rayakan dengan perjamuan yang kudus. Biarlah menggugah hati kita untuk kita menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tidak ada ya, saudara-saudara,
apapun, siapapun, keadaannya bagaimanapun yang dapat merampas kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kalau kesetiaan itu sudah dirampas, maka iman kita juga ikut terampas. Ya, karena kesetiaan itu adalah satu ya dengan iman. Orang percaya, orang beriman, tapi nggak setia kepada Tuhan, nggak mengasihi Tuhan, kosong imannya, kosong kasihnya, ya. Tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Tuhan ingin mencari, melihat, ya. Mata Tuhan melihat, mata Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan kepada mereka, saudara-saudara, dalam Wahyu pasal 2:10 dijanjikan akan diberi mahkota kehidupan. I will give thee a crown of life. Saya akan memberikan kepadamu. Kata ini ya sebenarnya you, tapi untuk bahasa doa ya, sama dengan do, saudara-saudara ya, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan ya. Mari saudara-saudara, pada pagi hari ini ya kita akan menerima perjamuan yang kudus, persekutuan tubuh dan darahnya, darah Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus adalah darah dan tubuh pribadi anak manusia yang sudah membuktikan kesetiaannya sampai mati. Kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah ini, ya, saudara juga harus menjadi pribadi yang setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bagi berdiri, kita akan naikkan pujian tadi. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu Yesus. Ku mau setia-setia sampai selamanya.
dunia dipenuhi dengan segala sesuatu yang membuat hati Tuhan susah. Banyak kebencian, dendam, permusuhan antar pribadi, kelompok, bangsa, dan negara. Hari-hari ini bangsa-bangsa di dunia ini melakukan uji coba senjata pemusnah massal, melakukan pamer kekuatan militernya. Hati Tuhan sedih. Manusia yang diciptakan gambar dan rupa menjadi monster-monster yang menakutkan bagi orang lain, bagi sesamanya. Banyak pengkhianatan terjadi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin melihat, Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan, setia untuk mempertahankan rupa dan gambar Allah yang ada di dalam dirinya, yaitu pribadi yang seperti pribadi Allah, di mana ada melekat di sana sifat kasih, cinta kasih sayang, sifat kesetiaan, sifat keyakinan iman yang teguh kepada janji-janji daripada Tuhan, yang sedikit pun tidak meragukan kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Dan pribadi yang menaruh pengharapan yang hidup kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan melihat dan menemukan pribadi-pribadi yang seperti itu, maka Tuhan akan curahkan kasih sayangnya, melimpahkan karunia dan berkat-berkatnya. Dan Tuhan ingin itu ada dalam kehidupan pribadi saudara dan saya. Sifat yang setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan ada benih-benih pengkhianatan. Jangan biarkan ada benih-benih pemberontakan di dalam hatimu yang tumbuh dalam diri Yudas Iskariot, yang akhirnya menjual gurunya. Walaupun dia akhirnya menyesal, tapi penyesalannya sudah terlambat. Dia akhirnya binasa, menggantung dirinya sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan begitu setia menjaga, melindungi, memelihara saudara dan saya hingga saat ini. Bahkan Tuhan sudah setia mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya.
apa yang saudara lakukan sebagai balas kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan hanya minta satu, saudara juga menjadi pribadi-pribadi yang setia, mengasihi Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan berdiri beberapa kali dan mulai berjamaah kudus maju ke depan, semua berlutut di tempat masing-masing dalam suasana penyembahan. Harus akan kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Bahkan inilah yang menjadi komitmen pribadi kami, bahwa kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan. Karena Tuhan begitu setia dan mengasihi kami sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa kami. Baharui tubuh, jiwa, roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bagi kami semua yang hadir di rumah-Mu maupun yang ada di rumahnya masing-masing, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkatinya, supaya benar-benar menjadi bagian daripada tubuh dan darah. Sebentar kami makan, kami minum, kami dipersekutukan olehnya, dan kami dilimpahi dengan kasih karunia dan berkat di dalam. Dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Jiwaku rindu
sebagai penghargaan akan korban Kristus sebagai saudara dan saya akan membacakan firman Tuhan. Sesudah itu kita akan makan sama-sama dengan iman. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan sama-sama dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus Kristus. Lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan akan korban Kristus bagi saudara dan saya. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sesudah itu kita akan minum dengan iman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum sama-sama dengan iman. Bersama, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, atas tubuh dan darah-Mu menyatu dengan tubuh dan darah kami. Sehingga kami semua dilimpahi dengan kasih karunia dan berkat-berkat daripada Tuhan oleh persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Tanah meteraikan setiap benih firman Tuhan dalam setiap tanah hati kami yang baik, supaya benih-benih itu tumbuh dan akhirnya menghasilkan buah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akhiri dengan kata dan pujian syukur tunaikan padamu.
Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan begitu baik sudah memimpin pada kami dari awal sampai akhir. Kami sudah banyak muji menyembah, menaikkan doa dan mendengar firman Allah, menerima perjamuan yang kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Kami yakin Tuhan Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap pribadi kami, melimpahkan kasih karunia dan berkat-berkat dalam kehidupan kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Bapa, berkati juga rumah tangga keluarga mereka, berikan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan. Berkati usaha mata pencarian, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Tuhan masuk dimanapun mereka berada, baik yang hadir maupun di rumah masing-masing Tuhan. Sertai Tuhan, lindungi, Tuhan berkati. Dan mereka dapat bertambah-tambah, bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih-Nya kepada Tuhan. Dan kesetiaan mereka juga akan bertambah-tambah, supaya mereka dapat menikmati apa yang Tuhan janjikan, yaitu akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Sebentar mereka kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Tuhan pimpin, sertai dan lindungi dalam perjalanan. Jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan kuasa kegelapan dan orang-orang jahat. Tutup bungkus, selimuti dengan kuat kuasa-Mu, supaya mereka semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan semua doa kami ini. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia-Nya menyertai kita. Sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.